Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut seiring dengan buntunya negosiasi kedua pihak. Washington menuntut penghentian program nuklir secara total, sementara Teheran menolak keras pendekatan Amerika Serikat yang dianggap terlalu menekan dan merugikan kedaulatan negara. Yang terbaru, dikutip dari kantor berita internasional milik pemerintah Turki, Anadolu Ajansi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, menegaskan Teheran tidak mencari konsesi dari Amerika Serikat untuk mengakhiri perang, melainkan hanya menuntut hak. Ia menegaskan kembali tuntutan Iran untuk kesepakatan mengakhiri perang. Presiden Iran bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu Kepala Militer Pakistan Asim Munir di Teheran. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan tertutup bersama pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membahas gencatan senjata di kawasan. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, pertemuan membahas draft sebagai kerangka awal kesepakatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam 30 hingga 60 hari. Sejumlah pejabat menyebut perbedaan posisi kedua negara semakin menyempit dalam beberapa hari terakhir. Diplomasi juga melibatkan sejumlah pihak regional dalam proses mediasi. از لحاظ کلی بر خاتمه جنگ متمرکز هست. موضوع پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا، اون چیزی که خودشون به عنوان محاصره دریایی نامگذاری کردند، موضوعات مرتبط با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، اینها عمده مواردی است که در این یادداشت تفاهم بهش پرداخته میشه. موضوع تنگه هرمز یکی از مباحثی است که در این یادداشت تفاهم 14 بندی غالباً بحث میشه روش، ولی مهمتر از اون پایان دادن به دزدی دریایی و راهزنی دریایی آمریکا علیه کشتیرانی بین‌المللی است. این موضوع برای همه کشورها مهم هست. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang perang dengan Iran dapat segera berakhir jika Iran menyetujui kesepakatan. Trump menyebut jika perang diakhiri, ia jamin harga minyak akan kembali turun. Trump bahkan percaya diri jika Iran sebenarnya sangat ingin mencapai kesepakatan. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon, and you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of cost. You're going to see costs go down. But meski negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih buntu, hingga kini upaya mencapai perdamaian melalui negosiasi yang turut melibatkan negara lain terus dilakukan. Saudara, ketegangan antara AS dan Iran belum mereda. Kedua pihak mengklaim masih memiliki kekuatan maksimal jika perang berlanjut. Yang terbaru, Teheran menegaskan tidak cari konsesi dari AS untuk mengakhiri perang, melainkan hanya menuntut hak. Ia menegaskan kembali tuntutan Iran untuk kesepakatan mengakhiri perang. Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaiman, serta pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia, salam dari Press Unit. Pak Reza. Selamat pagi Bu Dina. Bu Dina, ketika negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat masih alot, itu satu. Kedua, Presiden Trump juga masih melakukan atau melontarkan ancaman-ancaman kepada Iran. Di tengah itu, ketika Ismail Bagei menyebutkan kalau Iran nggak butuh konsesi AS sebenarnya untuk mengakhiri perang. Ini bagaimana Anda menerjemahkan pernyataan ini? Baik, saya pikir ini adalah situasi yang bisa disebut sebagai perang psikologis ya. Jadi kedua pihak terus memberikan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan masing-masing masih punya kekuatan, masing-masing masih mampu untuk memberikan tekanan kepada pihak lawan. Tapi kita menilainya tentu data empirisnya seperti apa? Apakah betul memang Amerika Serikat punya kekuatan untuk melakukan perang panjang dengan Amerika Serikat? Kalau kita lihat bagaimana media di Amerika Serikat sendiri sudah membocorkan ya, sudah mengungkap bahwa
ternyata sangat banyak amunisi yang habis yang dari pihak Amerika Serikat dan butuh waktu sampai tahunan kalau mau memproduksi ulang. Dan sebaliknya, bahkan Washington Post itu juga sudah menyatakan justru Iran itu punya kemampuan bertahan sampai 4 bulan lagi dan amunisinya itu justru bertambah karena mereka memang mandiri menciptakan sendiri dan itu adalah jenis-jenis rudal atau drone yang murah tapi sangat efektif. Sehingga dalam situasi seperti ini, saya pikir yang berada di atas angin itu adalah Iran, dan dia karena itulah berani ya untuk menetapkan syarat-syarat. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, nah kami tidak akan menghentikan perang. Ya, begitu posisinya Iran. Oke, kalau menurut Pak Reza sebenarnya kalau ini adalah masuk sudah perang psikologis, siapa yang punya daya tawar paling besar di tengah negosiasi yang masih diupayakan? Apalagi kan katanya hari ini diupayakan juga ada keputusan penting yang lahir. Siapa yang secara psikologis lebih kuat? Tepat sekali. Dalam pandangan saya, Iran saat ini berada di atas angin ya. Iran secara psikologis merasa diri sudah menang dan justru dia yang akan memberikan konsensi kepada Amerika Serikat. Ini kalau saya perhatikan dari media The Daily Star di Inggris ya, itu intinya adalah sudah perang 3 bulan, tampaknya Amerika Serikat akan kalah. Itu The Daily Star dari Inggris hari ini. Kemudian juga di Arabian Stories mengatakan hal yang sama. Amerika Serikat itu rasa percaya dirinya sudah sangat turun, bahkan kata kunci yang digunakan adalah 50-50. Di dalam kondisi seperti ini, kalau saya merujuk kepada cara berpikir pakar Amerika Serikat Profesor Henry Kissinger, di mana dikatakan foreign policy begins at home, maka Iran sudah melihat bahwa keadaan dalam negeri Amerika Serikat itu sekarang sudah porak-poranda, seperti yang Ibu Dina katakan tadi. Dan yang kedua, kalau saya juga merujuk kepada teorinya dari Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, itu dikatakan bahwa Amerika Serikat ini sudah tidak mampu lagi mengoyak-ngoyak Iran dan juga Amerika Serikat sudah tidak memiliki lagi dukungan dari dalam dan luar negeri. Jadi menurut Sun sekarang saatnya adalah Iran menerima kesepakatan Amerika Serikat tapi dengan tekanan yang luar biasa dari pihak Iran sehingga Amerika Serikat tidak kehilangan muka. Jadi ini adalah keadaan yang tampaknya sedang didesain oleh kalangan Iran. Demikian. Tapi kalau misalnya posisi Amerika Serikat sebenarnya tidak sekuat Iran untuk saat ini, sebenarnya apa yang membuat Amerika Serikat atau Trump sih, lebih konteksnya lebih spesifik Trump, begitu keras kepala ketika kita berbicara soal klausul yang diajukan oleh Iran, apa yang membuat mereka masih bisa melakukan ancaman itu? Kita sudah ketahui bersama ya, Trump itu memiliki sesuatu hal yang namanya secara psikologis itu narcissistic personality disorder ya. Tapi karena itu dia sudah mulai melunak sekarang. Misalnya dia menggunakan kata kunci one page framework memorandum of understanding. Intinya adalah bahwa akan membiayai biaya kerusakan-kerusakan yang sudah dia buat. Kemudian juga dia akan memberikan konsensi bahwa Iran bisa menjual kembali minyaknya. Kemudian Amerika Serikat mengatakan akan mengembalikan aset-aset Iran. Kemudian sanksi-sanksi yang Amerika Serikat sudah jalankan saat ini akan dibahas lagi. Kemudian Iran akan diberikan oleh Amerika Serikat nuclear flexibility, itu antara 30 sampai 60 hari sampai nanti adanya negosiasi final. Tapi bagi Iran itu tidak ada artinya. Yang bagi Iran bahwa urusan nuklir itu adalah urusan kedaulatan, maka urusan highly enriched uranium itu adalah hal yang kami yakini sendiri dan itu adalah sebatas non perang. Karena Iran mengatakan bahwa semua ayatullah kami mengharamkan penggunaan nuklir untuk tujuan perang. Kemudian juga Iran mengatakan jangan singgung-singgung lagi urusan Hormuz, karena urusan Hormuz itu adalah urusan kedaulatan kami dan juga kami yang nanti akan mengurus namanya maritime passage dan juga commercial shipping. Kemudian juga Iran mengatakan bahwa kami siap untuk melakukan negosiasi tahap akhir, tapi atas term kami, dan untuk itu Pakistan sudah mengetahui isi hati Iran. Jadi tampaknya Iran sudah yakin sekali dia sudah di atas angin karena dia sudah punya data bahwa Amerika Serikat itu sedang lemah-lemahnya di dalam negeri. Misalnya opini publik sudah turun sampai
sudah mendekati 60%, mengatakan Trump itu sudah tidak layak memimpin. Kemudian juga demonstrasi yang 10 juta orang mengatakan no king. Kemudian juga May demonstration kemarin juga sudah jelas-jelas mengatakan boykot bekerja, kemudian tutup sekolah, kemudian juga protes-protes di tempat-tempat umum. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat Iran yakin bahwa Amerika Serikat sekarang sedang turun kapabilitasnya, apalagi kalau kita lihat dari perspektif narcissistic personality disorder, itu Amerika Serikat itu cenderung Trump yang perang melawan Iran, bukannya Amerika Serikat yang melawan Iran. Dan tentunya juga negara-negara NATO itu juga sudah melihat bahwa Amerika Serikat ini sedang lemah-lemahnya, di mana sudah banyak jenderal-jenderal NATO yang melihat bahwa mantan jenderal-jenderal Amerika Serikat seperti Jenderal James Mattis, kemudian Jenderal Mark Esper, kemudian Jenderal John Kelly, dan Jenderal McMaster itu sudah sangat kritis. Mereka mengatakan bahwa sudahlah kita ini sudah ini bukan perang kita. Dan juga Iran juga sudah melihat bagaimana tanggapan dari mantan-mantan jenderal Amerika Serikat seperti Joint Chief of Staff dan juga Combat Commander yang mengatakan bahwa Trump itu tidak layak memimpin kami. Lembaga kami ini sudah lama, sudah well established. Mengapa harus dipimpin oleh orang-orang seperti ini? Kita lihat juga kalau misalnya perdebatan antara Hegseth dengan Kongres, itu terlihat sekali mereka tidak Hegseth dalam hal ini Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tidak memiliki fondasi filosofis dan juga tidak memiliki pembenaran konstitusional untuk melanjutkan perang ini. Oke, Trump juga di media sosialnya bilang kalau hari ini di hari Minggu akan ada keputusan penting antara kesepakatan yang baik atau Amerika Serikat atau Trump berarti akan menghancurkan Iran. Kalau menurut Budina sebenarnya dengan kondisi Trump yang sudah begitu terdesak, mana peluang yang lebih besar? Apakah artinya keputusan baik itu semakin terbuka pintunya? Ya, kalau kita lihat polanya, itu memang setiap akhir pekan selama ini ya, itu setiap akhir pekan itu Trump itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berdampak pada pasar ya. Ketika dia mengatakan bahwa ini akan ada keputusan yang baik, ini akan ada langkah-langkah yang akan menuju pada akhir perang, itu kan harga minyak naik ya. Nah, kemudian harga saham juga cenderung turun gitu. Tapi nanti hari Senin dia akan umumnya ya pola-pola sebelumnya nanti hari Senin beda lagi ini bicaranya. Nah, selama ini sudah banyak informasi juga bahwa ini ada kaitan dengan jual beli saham dan jual beli minyak. Dan kalau kita lihat secara teori kebijakan luar negeri itu kan dipengaruhi oleh 4 ya umumnya ya di negara-negara demokrasi. Yang pertama kelompok kepentingan, dalam hal ini adalah kelompok-kelompok lobby Israel, kemudian perusahaan transnasional, dalam hal ini di Amerika jelas ada perusahaan minyak, ada perusahaan senjata, dan mereka mengambil keuntungan yang sangat besar dari perang ini dan berharap perang terus berlanjut. Dan kemudian ada opini publik dan ada gerakan massa. Nah, di dua poin ini ya, di dua faktor ini, opini publik, gerakan massa, saya pikir ini yang kemudian akan memberikan tekanan kepada Trump untuk betul-betul memberikan kabar baik kepada dunia ya, bahwa perang akan berakhir. Cuma masalahnya seberapa kuat antara dua pihak ini, kelompok kepentingan dan perusahaan transnasional versus rakyat Amerika Serikat yang mengalami penderitaan ya karena perang ini ya, akibat harga bensin, harga pangan yang terus naik. Mudah-mudahan tentu saja ini yang akan semakin menguat ya, gerakan di dalam negeri Amerika Serikat semakin menguat karena pada akhirnya di sebuah negara yang demokrasi itu presiden pasti bisa ditundukkan dengan konstitusi yang ada, dengan mekanisme yang ada, misalnya impeachment misalnya gitu ya, seandainya memang para politisi di dalam negeri bersatu bersama rakyat Amerika Serikat untuk betul-betul menghentikan perang ini yang sudah terbukti merugikan rakyat Amerika Serikat sendiri. Kalau misalnya ini adalah memang pola yang kerap dilakukan Trump untuk dalam tanda kutip main-main harga saham dan juga minyak, menurut Anda sampai kapan Trump akan menggunakan strategi ini dan sampai kapan juga itu akan efektif? Sampai kapannya tentu sampai rakyat Amerika Serikat menghentikannya ya. Jadi mengenai permainan harga saham, insider trading itu bahkan sudah diungkap oleh BBC ya. Jadi ini pola yang akhirnya ditangkap oleh media
Tapi kemudian akhirnya BBC yang berani untuk mengungkap secara terbuka, dan saya pikir kalau Amerika Serikat rakyatnya ya masih terus ya selama ini memang protes, tapi kalau protesnya tidak tereskalasi ya Trump masih punya kesempatan untuk melanjutkan situasi ini yang menguntungkan dirinya dan inner circle-nya. Tapi kalau rakyat Amerika Serikat kemudian bangkit bersama dengan para politisi, terutama dari Demokrat, harapan kita tentu seperti itu ya, dan memberikan tekanan kepada Trump melalui Kongres. Saya pikir ini akan bisa segera dihentikan. Oke, mengakhiri perang salah satunya adalah dengan negosiasi. Nah, kalau Pak Reza, menurut Anda sebenarnya ketika pernyataan soal Selat Hormuz masih kontradiktif antara Amerika Serikat dan juga Iran, kemudian soal pengayaan uranium yang tampaknya ya udah fix banget ini nggak bisa diapa-apain lagi. Menurut Anda masih akan jadi ganjalan yang begitu besar atau AS dengan kondisi yang terdesaknya akan mulai kompromi? Tampaknya kalau saya menempatkan diri pada posisi Iran, maka urusan uranium itu jangan diganggu-gugat. Kalaupun diganggu-gugat, itu harus ada standar. Dalam hubungan internasional namanya yardstick ya. Dan Iran kalau sudah begini percayanya hanya kepada International Atomic Energy Agency. Kemudian kalau Iran opini Iran akan didasarkan pada Nuclear Non-Proliferation Treaty, yang intinya adalah nuklir untuk tujuan damai itu diperbolehkan sepanjang nuklir untuk tujuan damai itu diperkenankan sepanjang jelas-jelas ditujukan untuk pembangunan. Dan kalau sudah berbicara uranium, memang Iran belum secara tegas mengatakan sudah pada level berapa uranium tersebut. Apakah sudah antara 1 sampai 5%, kemudian 5% sampai 19%, 19% sampai 25%. Yang terlarang itu kan kalau lewat 60%. Dan untuk kepastiannya tentunya Iran memerlukan ketegasan dari International Atomic Energy Agency, sehingga dengan demikian Amerika Serikat tidak bisa bermain-main dengan angka. Kemudian juga perihal Hormuz, bagi Iran itu Hormuz itu adalah urusan kedaulatan kami. Kenapa kami keras? Itu karena kami sedang dalam perang, dalam kondisi transit nanti kapal-kapal yang menggunakan hukum innocent passage. Tentunya kami juga harus yakin bahwa mereka itu tidak dalam posisi untuk menyerang Iran. Maka untuk itu Iran bersikap sangat keras perihal Hormuz ini. Kalaupun nantinya akan ada koalisi internasional ataupun konsorsium internasional di luar perairan Hormuz, itu kan sudah mulai banyak pihak yang ingin terlibat. Amerika Serikat ingin Cina terlibat, tapi Cina tidak menyatakan. Tapi bagaimana dengan Rusia? Kita masih harus menunggu implementasi dari KTT Putin dan Xi Jinping beberapa hari silam. Tapi yang jelas Uni Eropa tampaknya sudah memikirkan bagaimana keamanan di luar Selat Hormuz tersebut agar kapal-kapal yang nanti masuk dan keluar dari Hormuz itu tidak terganggu lagi. Dan untuk itu bagi Iran tampaknya kalau bicara Hormuz kami jangan diganggu, itu adalah kedaulatan kami. Tapi kalau berada di luar Hormuz untuk menjamin keamanan kapal-kapal tersebut sampai ke tujuan, tampaknya Iran akan mengizinkan adanya konsorsium tersebut sepanjang Iran juga ada di situ. Sehingga dengan demikian posisi Iran adalah primus inter pares atau satu tingkat di atas negara-negara tersebut, dan mereka tidak boleh mengambil keputusan di luar konsultasi dan konsensus, dan Iran harus ada di situ. Tampaknya Iran tetap ngotot kalau berbicara uranium dan Hormuz, karena ini menyangkut peradaban mereka yang sudah berusia 4.500 tahun, dan konon pada tanggal 28 Februari silam itu akan diluluh lantakkan oleh Amerika Serikat. Ancaman Amerika Serikat dan Israel ini luar biasa, akan menghabisi peradaban Iran, menghabisi rakyat Iran, dan untuk itu Iran sampai sekarang ngotot tidak akan menarik diri dari tekanan dari proposal yang telah diajukannya selama ini. Demikian. Kalau soal pengayaan uranium, Bu Dina, menurut Anda sebenarnya kekhawatiran Trump yang selalu disampaikan masuk akal enggak? Ya, yang pertama yang diinginkan oleh Trump itu berlebihan, itu problemnya sebenarnya ya. Iran itu punya hak untuk memperkaya uranium sampai 3,6%, tapi kemudian dia memperkaya lagi sampai 20%. Tapi itu sebenarnya sebagai faktor deterrence ya. Jadi karena
setelah JCPOA ditandatangani, Trump di tahun 2018 malah keluar gitu ya, dan kemudian menambah sanksi lagi. Padahal di perjanjian JCPOA 2015 itu Iran sudah bersedia memberikan banyak hal ya, memberikan banyak konsesi, misalnya mesin-mesin sentrifugalnya itu dihancurkan misalnya gitu kan. Terus juga pengawasan itu betul-betul ketat, di seluruh sudut ada kamera IAEA, itu dilakukan semuanya oleh Iran. Tapi ternyata Trump keluar sepihak dari perjanjian tersebut dan memberikan sanksi tambahan. Nah, Iran responsnya adalah menambah pengayaan uranium itu. Ini yang kemudian kata Trump, loh kalau diperkaya sampai 20, dan terakhir bahkan untuk ini ya, sebagai balasan dari tekanan Trump, itu kemudian Iran memperkaya lagi sampai 60%. Nah, memang dari 60% ke 90% yang akhirnya nanti jadi bom nuklir itu, katanya sih itu teknologinya sudah tinggal selangkah lagi. Iran pasti bisa itu. Nah, ini yang terus-menerus digembar-gemborkan oleh Trump bahwa ini sebentar lagi bisa jadi senjata nuklir. Padahal di satu sisi Iran itu sangat meyakini bahwa bom nuklir itu tidak boleh gitu ya. Jadi mereka memang secara ideologis memang tidak ada niat untuk membuat bom nuklir, tapi mereka sebagai faktor penggentar ya, menggentarkan pihak lawan ya, mereka memperkayanya sampai ke 60 ini. Nah, di poin ini sebenarnya dalam proses ini ya, upaya mencapai negosiasi yang terakhir dengan difasilitasi oleh Pakistan, itu pihak Iran sudah ngomong, oke, kita akan balik lagi 3,6% ini. Toh kami juga memang nggak pengen bikin senjata nuklir, tapi uranium kami nggak mau dibawa keluar semua oleh Trump. Itu yang ini yang saya bilang Trump ini berlebihan. Irannya sudah oke 3,6%, tapi Trump bilang semuanya harus dibawa keluar dari Iran. Uranium yang diperkaya ini ya jelas sulit untuk diterima oleh pihak Iran gitu. Artinya tapi dengan kekuatan Iran yang masih bisa bertahan sampai 4 bulan lagi, kalaupun masih diusik oleh Trump, Iran punya kemampuan itu untuk menjaga pengayaan uraniumnya. Ya, saya pikir demikian. Apalagi sebenarnya sebelumnya kan sudah ada operasi militer juga ya dilakukan oleh Amerika Serikat ke Isfahan ya. Mereka itu mengirimkan pesawat-pesawat tempur, tapi kemudian akhirnya kalah. Memang itu agak ditutupi juga ya oleh Amerika Serikat. Mereka tidak berterus terang operasi apa itu yang dan akhirnya ada beberapa pesawat tempur di Amerika Serikat yang jatuh di Isfahan. Tapi ya kalau dari pihak Iran menyatakan ini adalah upaya untuk mengambil uranium. Jadi betul-betul kalau mengambil uranium kan artinya nggak bisa dibom dari atas. Betul-betul tentaranya Amerika Serikat datang ke darat gitu kan. Sementara pihak Iran itu sudah 30 juta orang Iran mendaftar untuk menjadi tentara sukarelawan untuk menjaga tanah air mereka. Jadi selain senjata, mereka juga punya kekuatan manusia yang luar biasa untuk mempertahankan tanah airnya. Ya, ditambah soliditas dari warga Irannya sendiri. Kalau menurut Pak Reza sebenarnya apalagi yang masih mungkin dilakukan Trump untuk terus mempersoalkan soal pengayaan uranium ini? Apa yang masih bisa dilakukan oleh Trump? Sebenarnya Trump memiliki data intelijen ya, bahwa uranium Iran itu ada batasnya, tidak akan mencapai level yang dikhawatirkan. Yang terjadi sekarang adalah pergeseran dari MAGA ke MIGA. MAGA itu Make America Great Again, tapi intinya adalah Make Israel Great Again. Dan ini adalah tekanan dari, ini adalah hal yang dimengerti oleh masyarakat di dunia. Dan untuk itu tampaknya Trump ini sudah di ujung tanduk, tampaknya sudah kadung sebelum 30 hari ini selesai, maka dia sudah punya tekad kuat bahwa ada perundingan. Tapi perundingan itu berdiri di atas kerapuhan. Karena kalau kita perhatikan 5 top produsen senjata Amerika Serikat, mereka tuh sudah kelabakan, mereka tuh sudah tidak bisa mengirimkan stok. Misalnya kalau kita perhatikan Lockheed Martin yang selama ini memproduksi F-35 itu sudah berapa yang jatuh begitu. Dan ini ada informasi yang dirahasiakan sebenarnya di atas 40. Kemudian juga RTX Corporation yang mereka memproduksi misalnya misil, avionik dan radar sistem. Itu sudah sangat rusak yang ada di pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Kemudian juga Northrop Grumman yang selama ini memproduksi perangkat-perangkat cyber security dan strategic aerospace.
dan juga antara lain B-21 stealth bomber dan ICBM, itu kontraknya belum dibuat yang baru. Sedangkan kita ketahui bersama, itu ada keterlibatan military industrial complex di Amerika Serikat yang melibatkan pemerintah, dalam hal ini Gedung Putih, kemudian Pentagon, Kementerian Luar Negeri, kemudian baru perusahaan-perusahaan besar tersebut, dan mereka terjalin dalam kontrak, dan kontrak itu tidak bisa langsung menghasilkan produk, perlu waktu yang lebih dari 2 tahun. Kemudian juga ada komplain dari General Dynamics, di mana mereka tidak bisa bekerja secepat yang dimintakan oleh personil-personil Trump di lapangan. Misalnya minta combat vehicles, minta munitions, minta naval vessels, tidak bisa secepat itu. Juga Boeing Defense juga komplain. Kalau perangkat F-15EX itu memang kalaupun perlu penambahan instrumen baru, itu perlu waktu. Ini yang membuat Amerika Serikat harus memindahkan banyak sekali perangkat-perangkat dari Asia Timur, kemudian dari Indo-Pasifik, dan juga dari berbagai belahan bumi lain ke Timur Tengah. Dan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah tidak siap lagi untuk berperang. Apalagi Jenderal NATO mengatakan seperti Mark Rutte, Jenderal Alex Grynkewicz, kemudian banyak jenderal-jenderal NATO lain yang mengatakan bahwa ini perang yang tidak bisa dimenangkan. Kemudian kalau kita lihat seminggu terakhir, itu masyarakat Iran sekitar lebih dari 10 juta yang mendaftarkan untuk siap menjadi pasukan cadangan. Dan mereka itu konon sudah disiapkan oleh Angkatan Bersenjata Iran untuk dilatih secara kilat, dan mereka tampaknya melakukan banyak kegiatan yang kita sebut dengan nama military operation other than war, tapi untuk dalam negeri mereka sendiri, dan mereka sudah berada di perbatasan Irak, perbatasan Turkmenistan, perbatasan Afghanistan, perbatasan Pakistan, perbatasan Azerbaijan, perbatasan laut dengan Turki, dan juga di Armenia. Tampaknya Iran ini benar-benar siap untuk perang jangka panjang, dan ini yang membuat Amerika khawatir, dan tampaknya Amerika Serikat akan memberikan konsesi kepada Iran. Pak Reza, tapi kalau misalnya masih ada ambisi juga untuk make Israel great again, artinya apakah juga dalam proses menuju negosiasi ataupun dalam dinamika di Timur Tengah ini kepentingan Israel akan terus menjadi ganjalan juga? Tepat sekali. Ini yang terjadi pada pertemuan sebelumnya, di mana Israel itu sebentar-bentar menelepon. Dan kita harus akui, tim negosiator yang dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance itu, J.D. Vance-nya oke. Tapi orang-orang di bawahnya itu belum tidak memiliki batin untuk menyelesaikan perang ini, karena mereka itu memiliki loyalitasnya kepada Israel. Kita lihat misalnya Witkoff, kita lihat misalnya Kushner, mereka tidak memiliki basis-basis hukum internasional, hubungan internasional, kepekaan, dan juga pemahaman sejarah. Sedangkan Iran pada pertemuan terakhir itu membawa tim yang luar biasa. Mereka membawa ketua DPR, mereka membawa menteri luar negeri, mereka membawa direktur bank, mereka juga membawa pakar hukum internasional, dan juga mereka membawa rektor dari Universitas Pertahanan Iran. Jadi Iran sebenarnya sudah siap untuk mengambil keputusan, tapi Amerika Serikat tampaknya juga tidak siap untuk lanjut. Amerika Serikat tidak siap untuk berbicara hal yang detail. Baru sekaranglah setelah 3 bulan ini hampir berakhir, Donald Trump itu sadar nampaknya perang ini tidak bisa dimenangkan lagi, dan dia memerlukan exit strategi yang manis, dan tampaknya Iran juga berpikir, saya sudah di atas angin, saya yang akan ngotot untuk menentukan termnya. Misalnya Iran sudah sangat detail mengatakan bagaimana soal uranium, bagaimana soal Hormuz, bagaimana sanksi primer PBB, bagaimana sanksi sekunder PBB, dan juga bagaimana kedudukan Iran yang dana-dananya selama ini ditahan dari tahun 79 itu harus dikembalikan, dan untuk itu ya saya perhatikan sekarang Trump mungkin bisa menekan, tapi secara psikologis Iran berada di atas angin. Demikian. Meskipun di atas angin, tapi Bu Dina, kalau menurut Anda bagaimana Iran akan tetap menyiapkan exit strategi juga kalau misalnya Israel harus melakukan intervensi di tengah upaya menuju perdamaian atau setidaknya menghentikan perang? Ya, kalau kita bicara soal Israel, sebenarnya Israel pun sudah sangat terjepit ya. Saat ini dia punya front di Lebanon, dan kemudian juga dia kembali meningkatkan serangannya ke Gaza, dan para pejuang Gaza memandang bahwa ini adalah pelanggaran gencatan senjata, sehingga mereka juga melakukan perlawanan. Nah, yang bisa dilakukan oleh Netanyahu selama ini adalah memang memprovokasi Trump supaya melanjutkan perang. Bukan sekedar memprovokasi, tapi juga melakukan cara-cara, dan ini juga dipertanyakan sebenarnya oleh para pengamat politik di Amerika Serikat sendiri ya.
ini sebenarnya apa ini alasan sebenarnya kenapa kok Trump itu nurut sekali sama Netanyahu gitu ya. Tapi kalau tadi balik lagi ke teori kebijakan luar negeri kan memang ada kelompok kepentingan juga yang memang berpengaruh pada kebijakan luar negeri sebuah negara. Dalam hal ini adalah kelompok-kelompok lobi Israel di dalam negeri. Sehingga saya pikir yang dilakukan oleh Netanyahu adalah terus-menerus memanfaatkan jaringannya di Amerika Serikat untuk menekan Trump. Dan kita juga tahu bagaimana donatur kampanyenya Trump selama ini gitu ya, itu juga adalah orang-orang kaya yang sangat pro Israel. Nah, jadi kalau serangan langsung dari Israel ke Iran, saya pikir kemungkinannya kecil ya, karena memang dia juga sudah kehilangan banyak amunisi juga, dan Israel juga sangat takut jika kemudian Amerika Serikat memberikan Iran yang memberikan serangan yang lebih besar lagi ke Tel Aviv. Sehingga dalam hal ini saya pikir situasinya betul sekali kata Pak Reza, situasinya memang sudah terjepit sekali ya Amerika Serikat, dan pilihan buat Amerika Serikat sebenarnya ini juga sudah banyak ditawarkan juga oleh para pengamat di dalam negeri Amerika Serikat, sudahlah berhenti perang dan keluar. Jadi nggak menyatakan menang, tidak menyatakan kalah, tapi keluar berhenti begitu saja. Itu yang terjadi di Afghanistan, di Irak, di Vietnam gitu ya. Amerika Serikat ya sudah keluar begitu saja karena memang waktu itu besar tekanan di dalam negeri. Sekarang juga tekanan di dalam negeri kan juga besar ya. Saya pikir ini Trump masih mengulur-ulur waktu sampai akhirnya memang dia terpaksa untuk mengambil keputusan yang memang sangat mungkin dilakukan, yaitu menghentikan perang. Baik, Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, dan Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat berakhir pekan, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.